أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. Surat Al-Isra ayat 83. Ya Allah, wa idza an'amna lan ari kalani paring nikmat sapa ingsun. Wa idza an'amna lan ari kalani paring nikmat sapa ingsun. Alal insani ing atase menungso. Ayil kafiri tegese kang kafir sapa menungso. Sapa insan. A'radha mongko mingu sapa insan mingu anisyukri saking syukur. Anisyukri andoh saking syukur. Wana'a lan ya Allah ya Rabbi ya Karim. Aisanna atfahu mutabakhtiran. Wa na'a bijanibihi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wa na'a bijanibihi tengriki maknane nai makna asale wa na'alan ngedohake. Makna asale na'a. Wa na'alan ngedohake sapa insan. Wa na'a lan ngedohake sapa insan. Bijanibihi kelawan lambunge insan. Bijanibihi kelawan lambunge insan. Aisanna atfahu mutabakhtiran. Aisanna ay alwa tegese ngungsiaken sapa insan ya Allah ya Rabbi ya Karim ngungsiaken sapa insan atfahu ing lambunge insan mutabakhtiran hale gumedhe sapa insan tapi wa idza massahu lan ari kalane ngenani ing insan apa asyarru barang ala ayil faqru tegese kemelaratan wasyiddatu lan tegese kemasyaqqatan kana mongko ana sapa insan iku ya usan kang akeh putus asane konuton tegese kang akeh putus asane min rahmatillahi saking welas asih Allah ya Allah ya Rabbi ya Karim kullu ya'malu ala syakilatihi farabbukum farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Kul ngucap sapa sira Muhammad kulun utawi saben ing pengucap kulun ya'malu ala syakilati. Kulun utawi saben-saben suwiji iku minna saking ingsun
Wa minkum lan saking sira kabeh iku ya malu ngamal sapa kulun ala syakilatihi ing atase dalane kulun ai tariqatihi tegese dalane kulun. Ya Allah ya Rabbi ya Karim farabukum mongko utawi pangeran sira kabeh iku a'lamu luwih pirsa sapa rabbukum biman kelawan wong huwa kang utawi man iku ahda luwih oleh pituduh apane sabilan dalane ai tariqon tegese dalane. Kalau seperti itu fayusibuhu mongko bakal ganjar sapa Rob ing man huwa ahda sabila. Mongko bakal ganjar sapa Rob ing man huwa ahda sabila. Pun sakmonten mawon. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, niki tasik melanjutkan yang kemarin. Tentang tafsir Jalalaini riyen. Wa idza an'amna 'alal insani ay al kafiri a'rada ay anisyukri wa na'a bijanibi. Dan ketika saya Allah memberikan nikmat atas manusia, yakni orang yang kafir, sebuah kenikmatan, niscaya dia justru malah berpaling dari bersyukur. Dan dia malah menjadi orang yang sombong. Wa na'a bijanibi ai sanna atfahu mutabakhtiran, yakni justru dia menjadi orang yang sombong. Tapi wa idza massahu syarru ayil faqru wa syiddatu kana ya'usa ay qanutan min rahmatillah. Dan apabila dia terkena oleh sebuah perkara yang buruk, yakni fakir, kemiskinan, dan juga kondisi sulit, wasyiddah, dan juga kondisi sulit, niscaya dia merupakan orang yang sangat putus asa. Ai qanutan min rahmatillah, yakni orang yang sangat putus asa daripada rahmatnya Allah Ta'ala. Jadi niki Allah Ta'ala ingin menjelaskan kepada kita tingkah umumnya manusia itu bagaimana. Tingkah umumnya manusia adalah idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanib. Kalau sudah diberi nikmat sama Allah, kebanyakan malah lupa, kebanyakan malah lalai, berpaling daripada bersyukur daripada Allah Ta'ala, dan dia justru malah menjadi makhluk yang sombong. Tapi wa idza massahu syarru kana ya'usa. Ketika seorang manusia itu terkena oleh kondisi-kondisi buruk, yakni kemiskinan dan juga kondisi sulit, niscaya dia menjadi orang yang sangat putus asa daripada rahmatnya Allah Ta'ala. Pun niku secara garis besar seperti itu. Iki jenenge sifatnya menungso pada umumnya seperti itu. Mulakno ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kalau kita tafsiri secara lebih terperinci, teng mriki dingendikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim.
Tang mriki dingendikaken hubungan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya itu apa? Tang mriki disebutaken kan kalau kemarin itu kan sedang membahas yang namanya Al-Qur'an. Wingi niku sedang membahas yang namanya Al-Qur'an. Wingi dingendikaken sing jenenge Al-Qur'an niku Pak merupakan sebuah penyembuh, merupakan obat dan juga rahmat bagi para mukminin dan juga merupakan sebuah kerugian bagi orang-orang yang zalimin, orang-orang yang zalim. Lalu sekarang ini tiba-tiba membahas mengenai yang namanya seorang manusia. Manusia itu kalau diberi nikmat kebanyakan lalai. Dan ketika dalam kondisi sulit malah yang ada mereka niku napa putus asa. Maka hubungannya ayat ini dengan ayat yang sebelumnya napa? Dingendikaken kalian Imam Fakhruddin Ar-Razi beliau dawuh summa innahu ta'ala dzakara as-sabab al-asli fi wuqu'i haula'il jahilin ad-dhallin fi awdiyatil dhalal wa maqamatil khizyi wan nakal wa hubbud dunya war rahbati fil mali wal jah wa i'tiqadim anna dzalika innama yahsulu bi sababi jaddihim wa ijtihadihim. Dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, hubungan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya adalah Allah Ta'ala di dalam ayat ini ingin menjelaskan alasan utama, sebab utama kenapa orang-orang kafir itu bisa terjatuh di dalam kesesatan tersebut. Kemarin kan wala yazidud dhalimina illa khasar. Orang-orang kafir itu, orang-orang non-muslim itu tidaklah Al-Qur'an menambah terhadap orang-orang kafir kecuali mereka bertambah rugi. Kenapa kok seperti itu? Alasannya adalah niki sebab utamanya. Sebab utama daripada mereka terjatuh di dalam kesesatan adalah tidak lain tidak bukan bahwa mereka itu hubbud dunya war rahbati fil mali wal jah. Mereka itu cinta terhadap dunia, harta dan juga tahta. Itu sebab asli atau bahasanya alasan utama daripada mereka itu bisa terjatuh di dalam yang namanya audiyatid dhalal atau jurang-jurang kesesatan. Lah yang namanya cinta terhadap dunia, harta dan juga tahta itu karena memang mereka meyakini hal tersebut bisa mereka dapatkan hanya dengan kesungguh-sungguhan mereka. Jadi ini kita ngerti bahasanya wada wa'tiqadim anna dzalika innama yahsulu bisababi jiddihim wa ijtihadihim. Mereka meyakini bahwa yang namanya dunia, harta dan juga tahta itu bisa mereka dapatkan murni daripada usaha dan kebersungguh-sungguhannya mereka. Bukan dari Allah Ta'ala. Itu dalam keyakinan mereka. Mulane teng mriki Allah Ta'ala pengin dawuh wa idza an'amna 'alal insani. Iling-ilingan sing memberikan nikmat terhadap manusia itu bukanlah usaha dan kebersungguh-sungguhan mereka, tapi Allah Ta'ala. Iling-ilingan. Jadi kan bahasane an'amna. Nang kono fiilnya itu dinisbatkan kepada fa'il berupa isim dhamir sing rupane yang memberikan nikmat terhadap manusia adalah saya Allah. Jadi Allah Ta'ala ingin mengingatkan di dalam ayat ini apa yang menyebabkan mereka itu terjatuh di dalam jurang-jurang kesesatan, yakni mereka itu meyakini bahwa yang namanya dunia, harta dan juga pangkat atau tahta itu mereka dapatkan dengan cara mereka bersungguh-sungguh. Jadi mereka itu merasa bahwa aku ini sugih, aku ini bisa kaya, aku ini bisa memiliki pangkat yang tinggi, tidak lain tidak bukan gara-gara apa? Mereka merasa bahwa itu merupakan hasil daripada usaha dan kesungguh-sungguhan mereka. Ana teng mriki dikatakan wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi. Apabila saya Allah memberikan nikmat atas manusia, maka seorang manusia tersebut malah berpaling daripada bersyukur dan juga malah menjadi orang yang sombong. Itu hubungan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, sehingga
kalau kita mengikuti dawuhnya Syekh Fakhruddin Ar-Razi, beliau niku teng mriki ngendikaaken, ya Allah ya Rabbi ya Karim, al murad anna nau al insan min sya'nihi annahu idza faza bi maqsudihi wa wasala ila matlubi irtarra wa sara ghafilan an ubudiyatillahi ta'ala mutamarridan an taatillah. Memang wataknya manusia adalah manusia itu memiliki watak bahwa ketika dia itu sudah memperoleh apa yang ia maksudkan dan ia sudah sampai terhadap tujuannya, keinginannya, niscaya dia menjadi orang yang tertipu dan menjadi orang yang lupa atas status kehambaannya terhadap Allah Ta'ala, dan dia lalai dan lari daripada tindakan taat terhadap Allah Ta'ala. Ake-ake kan ngono to Pak awak dhewe ya. Lek wis oleh penggawean penak, gajine akeh semisal. Sering kalinya kita itu justru malah lalai. Sering kalinya kita itu adalah lalai, lupa terhadap status kehambaan kita terhadap Allah. Kita mengira bahwa kesuksesan yang didapatkan oleh kita itu merupakan hasil yang diberikan oleh Allah Ta'ala, bukan murni atas kerja kerasnya awak dewe. Paham ora? Mulane sing sampai saiki tak eling-eling. Lek pancen kalau memang yang namanya harta kekayaan itu didapatkan atas sebuah kesungguh-sungguhan, maka harusnya orang yang terkaya di muka bumi ini adalah orang Indomaret atau warung Madura yang buka 24 jam. Ya bara. Kan mereka kan yang paling utama, Pak. Cara bahasanya sing paling mempeng kan kerja kan mereka, Pak. Kerjanya 24 jam non-stop. Dan orang-orang yang bekerjanya hanya sebentar, itu niscaya rezekinya lebih sedikit kalau memang yang namanya hasil, yang namanya gaji, yang namanya uang, yang namanya harta itu didapatkan dengan sebab usaha. Nyatanya nopo, banyak kok orang yang kerjanya sebentar tapi hasilnya mengalahkan orang yang kerjanya 24 jam. Nyatanya banyak orang yang kerjanya 24 jam juga penghasilannya lebih sedikit daripada orang yang kerjanya cuma 4-5 jam. Kan seperti itu. Paham ya? Ini bukti nyata bahwa sesungguhnya yang namanya harta dunia dan juga pangkat itu tidak hasil daripada usaha dan juga kerja keras seseorang, akan tetapi itu merupakan sebuah fadhol, merupakan sebuah keutamaan, merupakan sebuah anugerah yang diberikan oleh Allah Ta'ala terhadap orang-orang yang dikehendaki. Kan ya, kalau memang yang namanya harta, banyaknya harta itu karena memang kebersungguh-sungguhan, niscaya orang yang warkop yang buka 24 jam itu mestinya yang orang yang paling kaya. Nyatanya ya ora. Dan kita lanjutkan lagi. Menungso iku seringe kalau sudah mendapatkan apa yang dia inginkan dan dia sampai terhadap apa yang dia maksudkan, seringkali manusia itu menjadi tertipu dan menjadi lalai atas status kehambaannya dan dia lari daripada tindakan taat terhadap Allah. Yang seperti didawahkan dalam ayat lain, innal insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya manusia itu akan menjadi orang yang melenceng dikala dia telah menganggap dirinya itu merupakan orang yang sudah kaya, yang sudah tidak membutuhkan terhadap orang lain. Seringkali ala wis duwe wis akeh. Napa? Duwe wis akeh salate engko-engko ae, ora patek tahajud, ora patek duha. Salate ya wis engko-engko wae, duwe wis akeh. Seringnya kebanyakan malah seperti itu. Niku kebanyakan malah seperti itu. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, a'rada ay walla dhuhrahu ay arada ila nahiyatin
wa na'a bijanibihi ay taba'ada wa maknan nahyi fil lughati al bu'd wal i'rad an syai' ay waliyahu arda wajhihi wan nahyu bil janib ay yu lawiya anhu atfahu wa yuwalliya dhuhrahu wa arada al istighbar. Jadi wana abijani biyu cara makna asali dan dia memalingkan wajahnya. Asalnya ngoten, memalingkan wajahnya, memalingkan punggungnya. Ini merupakan bentuk daripada sebuah keadaannya orang-orang yang sombong. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, niki kalau didawuhkan sama Imam Fakhruddin. Ya Allah, kalau teng tafsir Jalalaini sampean kan ai alal insani al kafir. Orang-orang yang kafir itu kalau diberi nikmat sama Allah Ta'ala kebanyakan mereka itu lalai. Kebanyakan daripada mereka itu justru malah menjadi orang yang lupa untuk bersyukur dan justru mereka menjadi orang yang sombong. Nah, kalau di sini dikatakan fadil awsaf fi haqqihi wa kullu ma warada fi haqqil kafir min adam fa innahu yajurru bidailihi ala usatil ummah al mutasifina bitilkal awsaf. Jadi bukan hanya orang kafir saja. Orang mukmin pun yang memiliki sifat yang seperti ini itu pun juga sama. Mulanya kalau kita mengikuti dawuhnya Imam Fakhruddin Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau niku dawuh ngeten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Niki perumpamaan sing enak daripada Syekh Mutawalli Asy'arawi. Beliau niku ngendika ngeten. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala ingin memberikan kepada manusia bentuk ataupun sifat yang mereka miliki agar dia itu agar hal tersebut itu merupakan menjadi sebuah fondasi, merupakan sebuah pelindung bagi dirinya sendiri daripada datangnya sebuah perkara yang menjadi penyakit daripada dia. Maka inilah tabiatnya manusia, yakni nopo? Seorang manusia ketika sudah diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala, niscaya dia itu justru malah merasa dirinya yang paling kaya, tidak membutuhkan orang lain, dan dia malah yang ada malah berpaling. Beliau Syekh Mutawalli Asy'arawi mengumpamakan hal tersebut dengan yang namanya orang tua. Lek ana wong tua marang ngono ngekeki kiriman nang anake. Ya, mbah anake iku mondok, mbah anake iku kuliah misalnya. Lek ana wong tua sampai ngekeki kiriman nang anak itu tiap bulan. Katakan tiap bulan dijatah 500.000 atau 1 juta misalnya. Maka bisa dipastikan yang namanya si anak ini tidak akan mencari terhadap orang tuanya kecuali hanya di awal bulan. Bahasanya beliau walikai nuwaddiha hadhil mas'alah numassilu laha walillahil masalul a'la. Perumpamaan manungsa iku, Pak, sing modele selalu ketika sudah diberi nikmat niscaya dia itu berpaling. Diumpamakan bagaikan bil walid alladzi yu'ti lil ibni masrufahu kulla syahrin masalan. Ini seperti halnya orang tua yang memberikan uang jajan bulanan untuk anaknya. Atau anaknya yang sedang kuliah atau anaknya yang sedang di pondok semisal. Itu tiap bulan dikasih jatah jajan. Katakan 1 bulan 500.000 atau 1 juta. Fatar al-walada ya la yaltafitu ila abihi illa awwala kulli syahrin. Hampir kalau seperti itu bisa kita pastikan bahwa anak tersebut enggak akan menoleh atau menyapa ayahnya kecuali hanya di awal bulan. Nyopone nang bapake nang wong tuwane lek pas wayahe butuh tok. Kan ngono to? Lek awal bulan butuh karo sing jenenge dhuwit, kayak uang jajan ngono, baru kayak ngoling, kayak ngomong, kayak nyopo nang wong tuane. Fatara al-walada la yaltafitu ila abihi illa awwala kulli syahrin. Pasti kalau anak itu diberi jatah tiap bulannya
di awal bulan, 1 bulan 1 juta, tanggal 1 pasti dikirim 1 juta. Bisa dipastikan anaknya ora bakal nyopo nang wong tuane kecuali mek katene tanggal siji. Ah, sak marine dikirim wis lali wis sampe bapake. Soale wis duwe duwe. Itu contoh ringan. Mulane beliau sampai dawuh haitsu ya'ti mau'idu ma ta'awwada alaihi min masrufin wa tarahu tiwala syahri munsarifan an abihi la yakadu yatadakkaru. Selama 1 bulan full kalau dia sudah diberi jatah uang jajannya 1 bulan, bisa dipastikan dia tidak akan menyapa lagi kepada ayahnya. Dia tidak akan menyapa lagi kepada ayahnya. Sehingga ya nopo pembelajarannya biar anak ini nanti bisa nopo bahasanya perhatian menyapa terhadap seorang ayahnya. Amma idza awadahu ala ayyatiyahu masrufahu kulla yaumin fatara al walada fis sabahi yata'arradu li abihi wa yudhira nafsahu amamahu liyudzakkirahu bil ma'lum. Kalau yang namanya anak itu uang jajannya diberi tiap hari, harian bukan bulanan, niscaya yang ada anak itu tiap hari pasti di pagi akan menghadap terhadap ayahnya. Perlu njaluk duit nang wong tuane. Ngono lho. Jadi beda itu bukti nyata, bahwa yang namanya manusia itu pasti kalau sudah mendapatkan apa yang dia maksudkan, seringkali dia sudah lalai. Awak dhewe kaya ngono, Pak. Mek njaluk transferan tok, mari ditransfer ngono wis lali. Jangan seperti itu. Ya bodoh. Li anal walid aqtahu taqatal istighna anhu tiwala syahri. Apa yang membuat seorang anak itu sudah berpaling daripada orang tuanya selama 1 bulan full, tidak lain tidak bukan karena yang namanya orang tua sudah memberikannya jatah uang jajan selama 1 bulan yang menyebabkan dia istighna, sudah tidak butuh lagi. Dan loh. Makanya sama fa in kanatil ibnu baran mu'minan fa innahu la yansa fadla walidihi alladhi waffara lahu taqatal istighna hadhihi fa yadhkiru walidu bil khair wa yahmilu hadzal jamil. Mulana beliau ngriki ngendikaken fa in kana huwa hadzal hal ma'ar rabbi al adna fa wa kadzalika ma'ar rabbi al a'la subhan. Kalau kita tahu modele menungso karo sing jenenge bapake ae kaya ngono, daniyo awak dhewe tidak bisa membayangkan keadaannya manusia ketika sudah diberi nikmat yang agung oleh Allah Ta'ala. Seringkali kita lalai. Niku ngoten. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada anna wa an dzikrina wa ansarafa an manhajina. Wa minan nas man yu'ridu an dzikrillah walakin yu'addi manhajahu walau atta al manhaj ma'a dzikri sahibil manhaj ma nasiya al mun'im abada. Pun niki ngoten. Jadi permasalahannya adalah seringkali kalau kita itu diberi nikmat oleh Allah Ta'ala yang namanya manusia itu justru malah menjadi lalai. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Mulakno teng mriki niku dingendikaken ngeten. Wa idza syuhilal insanu bin ni'mah anil mun'im fa ka'annahu yukhti'u al mun'im kama qala fa ka'annahu yakhti'u al mun'am kama qala ta'ala kalla innal insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna. Ya, ketika seorang manusia itu sudah disibukkan dengan sebuah nikmat daripada yang memberi nikmat, maka seolah-olah dia itu orang yang diberi nikmat itulah dia yang bersalah. Seperti yang difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Alaq, kalla innal insana la yatgha. Sesungguhnya manusia itu akan menjadi melenceng. Ar-ra'ahu istaghna. Ketika dia sudah memiliki anggapan dia itu merupakan orang yang sudah tidak membutuhkan lagi. Itu penyakitnya menungso. Jadi menungso lek wis ngerasa gak butuh wis lali kabeh, Pak. Ana teng mriki dingendikaken fal istihna guna laisa dzatiyan fil insan
Ya Allah ya Rabbi ya Karim bal istighna'un mauhubun qad yantahi fi yaumin minal ayyam. Pun ya, itu secara garis globalnya ngoten niku. Jadi sing jenenge nikmatnya Allah Ta'ala kalau sudah terlalu banyak terhadap seorang manusia seringkali justru malah menjadikan lalai terhadap manusia tersebut. Jadi ngene, lek kowe tak kei contoh maneh ya, kita salah setunggalipun hadis ngendikaaken ngene. Biyen niku ana ceritane seorang sahabat. Ana sahabat iku melarat tenanan. Ana sahabat melarat tenan. Seorang sahabat ini cara bahasane lek melarat iki gak ukuran. Setelah itu, si sahabat itu matur dumateng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, jenengan dongakne kula dadi sugih. Kanjeng Nabi, doakan saya agar saya ini menjadi orang yang kaya. Dawuhe Kanjeng Nabi ojo. Napa Kanjeng Nabi tidak mau mendoakan orang ini menjadi orang yang kaya. Satu. Terus dia akhirnya karena melihat bahwa Kanjeng Nabi tidak mau mengabulkan permintaannya agar didoakan menjadi orang yang kaya, akhirnya dia pergi. Pada kesempatan untuk yang kedua kalinya, seorang sahabat ini matur lagi dumateng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tolong doakan saya agar saya ini menjadi orang yang kaya. Dawuhe Kanjeng Nabi, harta yang sedikit yang mampu untuk kamu syukuri itu lebih baik daripada harta yang banyak tapi kamu tidak mampu mensyukurinya dan membuat kamu lalai. Ya, bahasanya seperti itu. Akhirnya Kanjeng Nabi untuk kedua kalinya juga tidak mau mendoakan terhadap sahabat ini menjadi orang yang kaya. Akhirnya seorang sahabat ini juga pergi lagi. Maka untuk kesempatan yang ketiga kalinya, si sahabat ini ngeyel ingin menjadi orang yang kaya. Akhirnya tenanan, didongakne tenanan karo Kanjeng Nabi. Cara bahasa kasarane ngomong kowe dikandani ojo dadi wong sugih sik panggah ngengkel dadi wong sugih. Akhirnya kali Kanjeng Nabi didongakne tenanan. Cara bahasane ya Allah Gusti, sekampangane ngomong ya. Jadikanlah si sahabat ini menjadi orang yang kaya. Pun marine Kanjeng Nabi ndongakno dumateng sahabat satu ini untuk menjadi orang yang kaya tenanan wis. Sing jenenge dekne iku mulai ternak sing jenenge ternak wedhus. Pertama duwe wedhus siji. Marono barokah dungane Kanjeng Nabi, Pak. Barokah dungane Kanjeng Nabi. Pada umumnya wedhus iki biasa-biasa, tapi barokah dungane Kanjeng Nabi. Hartanya si sahabat ini berkembang pesat. Marin duwe napa? Wedhus siji langsung manak. Jadi banyak. Sehingga hartanya itu dalam jangka waktu 1, 2, 3 bulan itu langsung melimpah. Ya. Ternak kambingnya menjadi banyak. Lah krana ngurusi ternak kambinge sing asline sahabat iki hadir salat jamaah 5 waktu, akhirnya gak tahu jamaah kecuali sebagian saja. Napa? Gak tahu ngelakoni salat jamaah kecuali sebagian saja. Akhirnya Kanjeng Nabi ndangu. Kanjeng Nabi mempertanyakan kepada para sahabat yang lainnya, mana sahabat yang pernah saya doakan menjadi kaya itu? Kok saiki wis ora tahu ketok jamaah? Ini bukti Pak bahwa yang namanya nikmat itu kalau semakin tambah banyak itu seringkali yang namanya manusia menjadi tambahlah. Sik gelem jamaah tapi jarang-jarang. Sik gelem Jumatan ya. Marang ngoten dalam jangka waktu semakin lama yang ada dia tambah semakin kaya. Sampai-sampai di ngeriku didawuhkan bahwa yang namanya kambingnya itu sudah tidak cukup untuk ditempatkan di kampungnya. Sing jenenge kambingnya sudah mencapai ratusan, hampir ribuan bahkan.
Sampai ditempatkan di kampungnya itu tidak cukup. Corok bahasa mal atal wadi. Sampai memenuhi terhadap sebuah jurang. Akhirnya apa? Sampai menyebabkan dia pindah daripada kampungnya menuju tempat lain. Marono didangu karo Kanjeng Nabi, ditanya sama Kanjeng Nabi, mana sahabat yang dulu pernah saya doakan kaya? Kok saiki wis ra tau teko napa? Mboten hanya Jumat, sampai ra teko Jumatan. Gara-gara ngurusi wedhuse sing wis ratusan bahkan sudah ribuan. Sampai dia berpindah kampung. Wis parah toh. Wis ora gelem Jumatan. Didangu kalian Kanjeng Nabi, "Le, kowe kok ora teko Jumatan piye?" "Nggih Kanjeng Nabi, kula sibuk ngurusi sing jenenge wedhus." Wis barang wedhuse wis akeh, wis taun, akhirnya datang sing jenenge waktunya zakat. Kanjeng Nabi ngutus dumateng setunggale sahabat, "Ayo, kuwi sahabat sing saiki wis dadi suwuge wedhuse akeh iku, minta ana sing jenenge zakat. Zakate jaluken. Zakate dijaluk sing ana dekne iku tidak mau mengeluarkan zakat kambing. Moh aku ngetokno zakat." Wis Kanjeng Nabi semakin marah, semakin murka terhadap orang ini. Ini satu contoh, Pak, bahwa nopo awak dhewe iku gak usah terlalu ambisi ingin menjadi orang yang kaya. Ya sedengan-sedengan ngono ae. Ya ini salah satu contoh orang yang nopo lalai ketika dia itu mendapatkan nikmat yang besar. Dia nopo konsepnya awak dhewe iku santai. Jadi lek sing jenenge sugih kuwi yo bahaya. Membuat kita lalai. Sing jenenge melarat kuwi yo bahaya. Kadal fakru antakuna kufron. Hampir saja yang namanya kemiskinan itu menjadikan seseorang itu menjadi kafir. Gara-gara miskin akhirnya nyolong. Akhirnya ngelakoni perkara-perkara sing apik, begal dan seterusnya. Jadi antara fakir sama kaya itu sama-sama bahaya. Terus kita harus bagaimana? Kita menjadi orang yang sedengan. Jangan terlalu ambisi untuk menjadi orang yang kaya. Karena dikhawatirkan justru kita menjadi orang yang lalai, tidak bisa bersyukur. Ya kan? Sing asline kowe ahli jamaah gara-gara kakean wedhus akhirnya gak jamaah. Sing asale kuwi sik teko Jumatan gara-gara wedhuse akeh akhirnya ora Jumatan. Sing awale awakmu gak tapi demen dunya, ahli sedekah gara-gara duwike tambah akeh, tambah ora gelem sedekah, ora gelem zakat. Jadi napa? Jangan terlalu ambisi untuk menjadi orang kaya. Tapi ya kamu juga jangan mau untuk menjadi orang yang fakir, orang yang miskin. Nah, loh. Jadi mulai sekarang mindset kamu harus dirubah. Kowe aja sampai terlalu ambisi dadi wong sugih. Ya rodok bahaya dadi wong sugih lek gak didasar. Seringe ya wis alah santai, Pak. Wis sugih kok isan. Kan ngono. Sering kalinya kita melaknat lek nang sing sering didawakan kalian. Pak awak dhewe bareng inna syababa wal faragha wal jidah mafsadatun lil mar'i ayya mafsadah. Inna syababa sifat muda wal faragha tidak punya kesibukan wal jidah dia kaya. Itu hampir bisa dipastikan itu merupakan perusak yang paling jitu, yang paling ampuh terhadap seorang pemuda. Delok nek pokoke arek-arek enom sing rusak itu ya sebabnya karena dia itu masih muda. Yang nomor 2 dia tidak memiliki kesibukan. Yang nomor 3 dia punya yang namanya harta, punya yang namanya kekayaan. Ya jadi mulai sekarang kamu gak usah terlalu ambisi sing banget untuk menjadi orang sing kaya gitu, jangan. Tapi harta yang sedikit yang mampu kamu syukuri itu lebih baik daripada harta yang banyak namun
justru malah membuatmu lalai. Kan ngoten. Kok malah bahas karo dawuh Syekh Abdul Qadir oleh tambah dawa iku. Nang manakibe kan ngono to, lebih utama mana? Seorang yang al-faqirus shabir atau ghaniyus syakir. Orang fakir tapi dia bisa bersabar. Itu apakah lebih utama daripada si ghaniyus syakir? Orang yang kaya tapi bisa bersyukur. Ini podo-podo abot ya. Nanti aja jawabannya di akhir ayat aja. Lalu nang ngerti dilanjutna. Pertama, menungso iku oleh nikmat, seringkali dia lalai dan juga som. Yang nomor 2 sekarang, bahas yang nomor 2. Wa idza massahu syarru kana ya'usa. Kalau dia sedang menghadapi yang namanya masa sulit, niscaya yang ada dia itu malah menjadi orang yang sangat putus asa daripada rahmatnya Allah. Iki realita banget ini dawuh Gusti Allah, Pak. Lek wis kondisi sulit ngono iki kok gak duwe kan. Wis lemes kabeh kowe kan. Ra enek harapan. Kowe ngleset adas. Ra duwe duwe kok sone lek ra kiriman. Aduh wis lemes wis katene sinau ya wegah. Kan model ngono kuwi to. Awak dhewe kan model ngono kuwi. Lek duwe akeh sik kiriman ngono kae. Yo sing enek malah jajan. Tapi lek saya duwe entek, males katene sinau. Wa idza masau syarru kana ya'usa. Kalau sudah terkena yang namanya masa sulit, ya, yang ada justru malah malah tambah putus asa daripada rahmatnya Allah Ta'ala. Aduh males kayak ngono kuwi. Mulane akhirnya tinggi-tinggi kalau kita ikuti dawuhnya ya Allah, dawuhnya Syekh Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh wa idza masau syarru kana ya'usa, ay idza masau faqrun aw maradun aw nazilatun minan nawazil kana ya'usan syadidal ya'si min rahmatillah. Kalau seseorang manusia itu seringkali kalau dia itu tertimpa yang namanya kefakiran atau sebuah penyakit atau sebuah kejadian yang menimpa terhadap dia, seringkali dia itu justru malah merupakan orang yang putus asa daripada rahmatnya Allah Ta'ala. Padahal sampai dingin-dingin wala yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun, atau cara bahasan wala tai'asu min rahmatillah, dan janganlah kalian semua berputus asa dari rahmatnya Allah Ta'ala. Kita jangan sampai berputus asa daripada rahmatnya Allah Ta'ala. Sehingga kesimpulannya ya walhasil annahu, ini kesimpulannya menungso kayak gini. Walhasil annahu infaza bin ni'mati wad daulati iqtarabiya fanasiya dzikrallah. Menungso kuwi lek wis mendapatkan sebuah nikmat dan sebuah yang dia kehendaki, niscaya dia itu malah lupa, malah lalai, ya, tertipu, sehingga dia tidak berzikir terhadap Allah Ta'ala, dia tidak ingat terhadap Allah Ta'ala. Wa in baqiya fil hirmani anid dunya istaula aliyal asaf wal huznu wa lam yatafarru li dzikrillah. Ngoten lho. Lek pas wayahe kondisi sulit ya padha, isine iku mek susah ae. Tersibukkan sama susah. Sehingga gara-gara susah tok akhirnya dekne ya gak zikir, gak ingat, gak berzikir terhadap Allah Ta'ala. Jadi kondisi enak dia juga lupa, kondisi sulit juga dia lupa. Ini tingkah menungso kayak ini. Fahadal miskin mahrumun abada. Ini merupakan orang yang miskin seperti ini akan selamanya dihalang-halangi daripada zikir terhadap Allah Ta'ala. Ini Pak, bahaya. Karena seringkali kalau niku matur ya ini cara bahasa kasaran ngomong mental pecundang ya seperti ini. Tinggal manusia itu bisa memiliki mental pecundang ataukah mental pemenang. Kalau seorang manusia itu memiliki mental pecundang ya seperti ini. Kalau dia sudah mencapai titik kesuksesannya dia akan sombong. Kalau dia sedang
berada di dalam titik nolnya, dia yang ada selalu berputus asa dan tidak bisa bersabar. Itu namanya mental pecundang. Kalau mental pemenang sebaliknya, ketika dia dalam kondisi yang sangat sulit, dia tidak berputus asa dan terus berusaha. Dan ketika dia sudah mencapai titik suksesnya, dia akan bisa menjadi orang yang sederhana, tidak sombong dan sederhana. Paham, ini tinggal kita punya mentalnya bagaimana. Lah awak dhewe kudu harus menjadi punya mental pemenang, Pak. Dimana ketika kita sedang menghadapi titik nol masa sulit, kita tidak berputus asa dan terus berusaha. Dan ketika kita sudah mencapai titik kesuksesan, kita tidak sombong dan berusaha untuk rendah diri. Ya. Berusaha untuk tidak sombong. Delon lah. Biasanya wong-wongnya lah. Kebanyakan kan tidak seperti itu. Dalam kondisi sulit yang ada mereka tidak bisa bersabar dan tidak mau berusaha. Tanda kutipnya mereka berputus asa daripada rahmatnya Allah Ta'ala. Kalau sudah mencapai titik kesuksesan, yang ada malah sombong, menghina terhadap orang-orang miskin yang lainnya. Kan menurut Pak, ini mental pecundang kan seperti itu tuh. Ada kudu ngerti kondisi apa. Kalau kita sedang dalam kondisi sulit, ya berarti kalau mental pecundang itu selalu berputus asa, nggak mau berusaha. Kalau mental pemenang dalam menghadapi sebuah masa sulit, itu dia terus tidak berputus asa dan terus berusaha. Begitu juga ketika sudah mencapai titik kesuksesan. Yang namanya mental pecundang itu justru akan menjadi orang yang lalai dan juga sombong. Kalau mental pemenang, kalau sudah mencapai titik suksesnya, dia akan tetap menjadi orang yang tidak sombong dan sederhana. Ya Bora. Masih wis sugih. Ya sampean lihatlah orang-orang kaya yang memiliki mental pemenang itu. Penampilannya tetap sederhana, tetap menyapa sama orang-orang fakir miskin, ahli sodako, itu namanya mental pemenang ya kayak gitu. Ngono lho. Pun, nah niku repote Pak, repote menungso ya koyo ngono kuwi. Lah ana teng mriki dawuh Imam Fakhruddin dawuh Syekh Mutawal Asy'arawi, beliau niku ngendika ngeten. Maka Allah Ta'ala mengungkap sifat lain yang dimiliki oleh manusia, yaitu wa idza massahu syarru kana ya'usa. Teng mriki ngendikaken wa hadhihi sifatun madmumatun fil insan. Ini termasuk daripada sifat yang tercela yang dimiliki oleh seorang manusia. Ngono lho Pak. Mulane teng mriki wa ka'annal haqqu subhanahu yukhatibu abdahu alladhi yaqnat la yaliku bika antaknato indaqat bika dunya. Seolah-olah dari dawuhnya Allah Ta'ala wa idza massahu syarru kana ya'usa. Ini seolah-olah Allah Ta'ala itu dawuh terhadap kita. Sama sekali tidak patut bagimu wahai hambaku untuk berputus asa dikala duniamu sedang tidak baik-baik saja. Wa anta mukmin, dalam keadaan kamu itu merupakan orang yang beriman. La ta'ishu mal asbab wahdaha. Kamu itu tidak sedang hidup bersamaan dengan sebab dan usahamu saja. Innama ma'al musabbib subhana. Kamu itu hidup bersertaan dengan Allah Ta'ala yang mengatur terhadap segala hal. Wa ma dumta fi rihabi musabbibil asbab fala ta'as wala taqnat. Dan selagi engkau itu hidup bersamaan dengan zat yang mengatur terhadap segala sebab, maka jangan pernah kamu berputus asa. Kamane ngomongin lho, Cah. Kowe iki iso bertahan sampai detik ini. Kamu jangan mengira bahwa kamu bertahan hingga detik ini kamu gara-gara usaha diri kamu sendiri. Tapi yang perlu kamu ketahui bahwa kamu bisa bertahan hingga detik ini, itu tidak lain tidak bukan adalah karena sering kali di dalam kehidupan kita itu hidup bukan hanya dengan usaha kita. Akan tetapi kita itu hidup dengan yang namanya sebuah bantuan dari Allah Ta'ala yang tak kasat mata. Iya Bora.
Kowe apa nyono lek kapan kowe iso urip sampai detik iki hanya gara-gara kamu memiliki kebersungguhan, karena kamu memiliki sifat yang bersungguh-sungguh kan ora. Seringkali kita itu mendapatkan pertolongan-pertolongan yang tak kasat mata dari Allah Ta'ala. Mbora wis, mulane orang Arab itu memiliki pepatah la karob wa antarob bahasanya. Tidak ada yang namanya sebuah keprihatinan sedangkan engkau ya Allah merupakan Tuhan bagi. La karob wa antarob bahasanya pepatah. Faya juzu laka al kunut illam yakun laka rabbun yatawalla. Maka boleh bagi kamu untuk berputus asa kalau kamu tidak memiliki Tuhan yang mengatasi segala permasalahan kamu. Amma warabbu maujudun fala yaliku bik. Adapun yang namanya Tuhan itu maujud maka tidak patut bagimu untuk berputus asa. Kaifa wa man lahu abun la yulqa li humumid dunya bala. Wis ngeten lho Bapak. Bahasa ringkese ngeten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. La yakliku man lahu ab wa kaifa yakliku man lahu rob. Kalau dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi di dalam videonya beliau dawuh seperti itu. La yakliku man lahu ab. Orang yang punya ayah, arek cilik, selagi dia masih punya ayah, niscaya anak kecilnya itu tidak akan pernah yang namanya susah. Atine tenang. Kalau anak kecil saja selagi masih punya ayah dia merasakan hatinya tenang, fakaifa yakliku man lahu rabb. Maka bagaimana mungkin gelisah hatinya orang yang dia itu punya Tuhan. Anak kecil yang memiliki ayah saja hatinya tenang, maka bagaimana mungkin seseorang yang memiliki Tuhan itu hatinya gundah gulana. Paham ora? Gampang ngomong ini. Seringkali yang namanya manusia itu kan meragukan terhadap masa depan. Dia khawatir akan masa depan. Ya Allah ya oprek. Besok lek rabi aku besok piye? Duit tekon di aku ya kerjaku yang ngene-ngene ae. Seringkali kan manusia itu kan menakutkan, ya, mengkhawatirkan dan takut akan masa depannya. Maka jawab. Ini daunnya saya Mutawalli Asy'arawi. Saya lupa bahasa Arab. Seringkali seorang manusia itu merupakan memiliki rasa takut yang berlebihan akan masa depan. Maka jawab saja. Ketika seseorang itu meragukan atau menakutkan, yaitu merasa takut atas masa depannya, maka jawab saja bahwa yang namanya manusia itu tidak hidup dengan usahanya, akan tetapi seringkali manusia itu hidup dengan banyaknya bantuan yang tak kasat mata dari Allah Ta'ala. Paham bara? Gampangane ngomong ini loh. Kowe iku takut untuk menghadapi masa depan. Itu tidak lain tidak bukan karena kamu menganggap bahwa hidup ini adalah tergantung terhadap usaha diri kamu. Lah kuwi sing gare mumet kan ngono. Gampangane ngomong ini. Sing gare mumet awakmu iki siji, Pak. Ketika kamu sudah mulai menyentuh ranah ketuhanan. Ketika kamu mulai menyentuh dan memasuki ranah ketuhanan. Urusan masa depan itu bagaimana urusan pangeran. Kita pasrahkan urusan tersebut kepada Allah Ta'ala. Sing penting lah jari aku satu. Seperti yang didahulukan oleh para ulama, lutfuhu yajri wa abduhu la yadri. Seringkali atau bahkan selalu bantuan tak kasat matanya Allah Ta'ala itu selalu mengalir terhadap diri kita. Sedangkan yang namanya seorang hamba seringkali tidak tahu. Tidak merasa. Ya udah, moro-moro permasalahanmu yang rumit itu selesai. Padahal gue yo gak ngerasa ngatasi. Kan seperti itu. Jadi iling-ilingan. Kalau kamu mulai bahasanya gitu ya, ditakut-takuti oleh masa depanmu, jawab saja bahwa kamu itu tidak hidup dengan usaha diri kamu sendiri, akan tetapi kamu hidup dengan banyak bantuan yang tak kasat mata dari Allah Ta'ala yang seringkali kamu tidak merasa.
Niku dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi ngaten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ini dina Minggu ya, santai. Wal haqqu subhanahu hina ma yunabbiyuna ila hadhil mas'alah yuridu ayyutiyana al uswah bihi subhanahu wa ta'ala yuridu ayyakula lil insan la tahzan in attaita lin nasi jamilan fa ankaru au ma'rufan fajahadu fa kaifa tahzanu wa hum yaf'aluna hadza ma'i wa ana rabbul alamin. Ini pelajaran besar daripada daunnya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Niki lho Pak, dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi Pak. Mangkan ngendikan menungso ku lek dikei nikmat seringnya lalai dan napa? Sombong. Lalai untuk berzikir terhadap Allah taala. Dan ketika dalam kondisi sulit pun yang ada mereka itu napa? Putus asa. Tersibukkan oleh yang namanya sifat galau gundah gulana. Akhirnya yuk lali karo Gusti Allah maneh. Maka pelajaran yang terbesar dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, Allah Ta'ala ingin memberikan pelajaran besar dari ayat ini bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala seolah-olah berkata terhadap kita la tahzan in ataita linnasi jamilan fa angkaru au ma'rufan fajahadu. Seorang manusia, kamu jangan pernah menjadi susah gara-gara ketika kamu sudah melakukan sebuah tindakan baik terhadap manusia akan tetapi dibalas dengan sebuah keburukan. Kenapa? Wa kaifa tahzan wa yaf'aluna hadza ma'i. Bagaimana mungkin kamu itu bisa menjadi susah atas perilaku yang seperti itu, padahal mereka itu juga melakukan hal tersebut kepadaku. Wa ana rabbul alamin, sedangkan saya itu adalah Tuhannya seluruh alam. Fa katsiran ma un'ima alaihim. Fa katsiran ma un'imu alaihim wa yusiuna ilayya. Seringkali aku memberikan nikmat kepada mereka, namun mereka membalas tindakan buruk kepadaku. Wa yakfuruna bi wa bi ni'mati. Mereka yang ada justru malah kufur terhadapku dan kufur terhadap nikmat. Seringkali kan kita kan kecewa toh, Pak. Kalau kita sudah berbuat baik terhadap seorang manusia, yang ada dia membalasnya dengan buruk. Arek kuwi lho. Biyen biasane tak tulungi, tak kei rokok, ngopi tak bayari. Saiki tak jaluki tolong titik ae lho gak gelem. Nek cara bahasa kan gablek ya rek. Kan. Maka dalam ayat ini Allah Taala ingin memberikan pelajaran yang besar berupa nopo. Kowe gak usah susah model koyo ngono kuwi. Kowe gak usah susah. Wong Gusti Allah wae lho. Selaku Tuhan semesta alam yang memberikan nikmat yang tidak bisa dihitung. Itu saja masih yang namanya manusia masih berbuat buruk terhadap Allah Ta'ala. Padahal sing jenenge nikmate wis jor-joran, Pak. Jika inang menungso iki wis jor-joran, wis pol-polan lek kuwene mentok ya paling gak rokok ngono ae. Bayari kopine neraktir ngono ae, ngutangi mentok, Ayo lek Gusti Allah wis segala-galanya. Itu saja sama manusia nopo masih dikufuri. Lano, oleh karena itu diceritakan Sayyidina Musa alaihissalam hina matalaba min rabbih ta'ala ala yukala fihi ma laysa fihi qala lahu rabbuhu wa kaifa wa ana lam af'al dzalika li nafsi. Jadi dulu diceritakan bahwa Nabi Musa itu meminta terhadap Allah Ta'ala agar yang namanya kaumnya itu jangan sampai berkata aneh-aneh terhadap Nabi Musa. Pingine Nabi Musa iku aja sampai kaumnya iki ngomong sing aneh-aneh nang Nabi Musa. Ya Allah Gusti nyuwun tolong jenengan cegah cangkeme kaum kula niku agar mereka tidak berucap aneh-aneh. Agar kaum saya itu tidak mengucapkan suatu hal yang tidak ada pada diri saya. Tidak memfitnah terhadap diri saya sebuah hal yang tidak ada pada diri saya. Maka dijawab oleh Allah Ta'ala. Jaluk ngono kowe. Kapane ngomong kaifa wa ana lam af'al dzalika li nafsi. Lawang saya saja, dawuhnya Allah Ta'ala, saya saja tidak melakukan hal tersebut untuk diri saya. Innahum yaftaruna 'alallahi ma laysa fi. Yang ada itu para manusia selalu berbuat sebuah kebohongan
terhadap Allah Ta'ala atas suatu hal yang tidak dimiliki oleh Allah Ta'ala. Mereka menuduh Allah Ta'ala itu punya anak, padahal Allah Ta'ala nggak punya anak. Mereka menuduh bahwa Allah Ta'ala itu punya istri, ya padahal Allah Ta'ala nggak punya istri. Langsung diprotes, Pak. Langsung cara bahasanya langsung disekak Nabi Musa. Piye kowe njaluk gak gelem dilokno menungso dong? Aku wae orang lakoni kaya ngono kuwi. Menungso ya jarne ngilok-ngilokne membuat kebohongan terhadap Allah Ta'ala wa yakfuru Nabi subhanahu wa yunkiruna ijadahu wa ni'amahu. Manusia itu malah mengkufuri terhadap Allah Ta'ala, mengingkari bahwa mereka itu yang mewujudkan adalah Allah. Kan ngono toh? Menungso kan mengingkari bahwa yang mewujudkan manusia itu adalah manusia. Yang ada malah orang-orang ateis gak meyakini bahwa di dunia ini ada tuh Tuhan. Faman yaghdabu liqaulil kafirin au idaim lahu ba'da hadza. Niku ngoten. Masya Allah. Lakin lima dayai asul insan wa yaknat li anna fi halin nikmati an a'rada anillah wa an abijani bihi ay ibta'ada an rabbih wa lam ya'ut lahu man yad'uhu wa yalja'u ilaihi ay yufarrija anhu diqad dunya. Ini ngoten. Jadi singgare nyebabe menungso niku menjadi putus asa gitu tadi karena dia dalam kondisi nikmat, dia berpaling dari nikmatnya Allah Ta'ala, berpaling dari Allah, dan dia itu malah menjadi orang yang sombong dan tidak ada orang yang mengajak terhadap dia untuk kembali terhadap Allah Ta'ala. Idzan lama arda fil ula yaisa fisania. Gila singgare. Allah Ta'ala yujibu man da'ahu wa laja ilaihi haladik hatta wa in kana kafiran. Ngeri gitu. Jadi lapo kok iso orang itu ketika ngeten cara bahasanya hampir bisa dipastikan orang itu kalau dalam kondisi lapang kok dia itu lalai terhadap Allah Ta'ala, niscaya dia ketika akan menghadapi masa sulitnya dia akan putus asa. Paham? Orang yang menghadapi masa lapangnya dengan sebuah kelalaian, niscaya dia akan menghadapi masa sulitnya dengan putus asa. Iku lho. Wong kok pas wayahe sugih dekne iku mek berfoya-foya tok ae. Bisa dipastikan kalau dia sedang masuk dalam masa sulit, pasti dia hanya berputus asa. Lano wingi kan wis tak omongno to. Dawuhnya Al-Imam Syekh Abil Hasan Asyadili, beliau dawuh ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Ta'arraf ilallahi firraha, hendaknya engkau mengenalkan dirimu, mendekatkan dan mengenalkan dirimu kepada Allah di waktu lapang. Ya'rifka fisyiddah, niscaya Allah Ta'ala akan mengenalmu dikala waktu sulit. Paham? Artinya kalau kamu sudah menjalani masa lapang, duitmu akeh, ora enek masalah, hidup ya tenang-tenang wae. Dekatkan dan kenalkan dirimu terhadap Allah, niscaya kalau kamu sedang menghadapi masa sulit, kamu akan dikenal Allah dan kamu bukan menjadi orang yang berputus asa. Karena ketika kamu masih lapang, kamu selalu memperkenalkan dan mendekatkan dirimu terhadap Allah. Ora wae cah. Wes niku ngoten dawuhnya beliau ngoten, Masya Allah. Kita lanjutkan. Terakhir niki ayat yang selanjutnya. Kesimpulannya ngoten. Mulane kan lek dawuh para ulama nang bahas masalah al-faqirus shabir sing luwih utama utawa al-ghaniyus syakir. Yang lebih utama itu yang mana? Orang fakir, orang yang miskin tapi dia bisa bersabar, ataukah orang yang kaya tapi dia bisa bersyukur? Yang jelas ini sifat yang baik. Orang itu kalau dalam kondisi fakir, kondisi sulit harus bisa bersabar. Kalau dalam kondisi kaya, kondisi lapang, dia harus bisa bersyukur.
Bersyukur niku ya napa? Bersyukur itu mengarahkan segala nikmatnya Allah Ta'ala untuk sesuai dengan yang dikehendaki, yang ditujukan oleh Allah. Kan ngoten. Nah, mana yang lebih utama? Lenang mana gibi ya. Wa kana yaqul al fakirus sabiru. Hah? Hah? Selali kabeh. Jadi gila mati piye? Jadi kan ini. Jadi wong sing fakir tapi sabar, kuwi abot. Ya toh? Bayangno dalam kondisi perut lapar, butuh duit. Ki wong lek gak cekelan iman tenanan, Pak, peteng, Pak. Sing ono kok akhirnya begal, nyolong, nyopet, kan ngono. Begitu juga sebaliknya. Orang yang kaya nyekel duit wakil, tapi bisa bersyukur orang duitnya orang digawe masih kuwi wae. Bayangno, bayangno kowe lagi melarat tapi sok bersabar. Itu apakah lebih berat? Ataukah kowe nyekel duit wakeh tapi sok bersyukur? Monggomu apa tadi? Kowe ra nyekel duit, tapi kowe sok bersabar. Apa kuwi? Kowe kepingin sepeda, kepingin opo, kepingin jajan, kepingin rokok penak, lek gilang kepingin BAS. Iya ora gilang ya? Kepingin BAS. Kuwi yo abot. Tapi dawuh para ulama, sing gak luwe abot, sing termasuk luwe abot, iku nyekel duit akeh tapi ora digayane aneh. Iya ora? Wis bayangno dhewe. Lek wong fakir ngono ya, kepingin BAS ra keturutan ya turu ngono ae gila kan mari. Turu ngono ae mari. Tapi lek nyekel duit, Pak, dengan gemerlapnya dunia yang seperti ini. Kowe kepingin opo titik kan iso keturutan. Nyekel duit akeh. Lan al-ghaniyyu syakiru afdhalu minal fakiris sabir. Sebenarnya khilaf sih. Antara para ulama itu khilaf. Mana yang lebih utama itu khilaf. Yes, bayangno dhewe lah. Pokoknya yang disepakati oleh para ulama adalah satu. Yang lebih berat itu yang lebih utama. Lah pandangannya ulama ya dhewe-dhewe ana sing menganggap orang yang dalam kondisi fakir, kondisi sulit dia bisa bersabar, itu yang lebih berat. Iya toh? Wong fakir yo, Pak. Uripe mek ngelek idu tok, kepingin jajan ngelek idu, ra iso ya jajan. Pingin ngene wis ngelek idu tok isine uripe wong fakir. Semono uga wong napa? Wong sugih. Uripe yo ngempet ati tok wis. Sing jenenge nafsu iki ngejak barang elek wis mentolo OTW ae asline. Kan nyekel duit, Pak. Beda wong fakir. Katene OTW model piye? Ora nyekel duit. Itu beratnya seperti itu. Yang penting itu tadi ya. Jadi awak dhewe jangan sampai punya mental pecundang kayak seperti ini. Kita harus punya mental pemenang. Ya caranya awak dhewe kalau dalam kondisi sulit itu kita tetap tidak berputus asa dan terus berusaha. Ya. Kalau sudah mencapai titik kesuksesan, kita tidak sombong dan tetap sederhana. Kalau mental pecundang itu kalau dalam kondisi sulit, titik nol, titik terendah, mereka yang ada selalu tidak mau berusaha dan berputus asa. Ya. Kalau sudah mencapai titik kesuksesannya, mereka yang ada malah sombong. Bon, itu kesimpulannya. Terakhir ayat. Qul kullu ya'malu ala syakilati farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Qul kullun minna wa minkum. Ucapkan wahai Muhammad, tiap-tiap dari kita dan dari kalian semua ya'malu ala syakilati, beramal atas jalannya masing-masing.
Farabukum a'lamu biman huwa ahda sabila ay tariqan fayusibuhu. Maka Tuhan kalian semua itu maha tahu terhadap orang-orang yang lebih mendapatkan hidayah di dalam jalannya. Ya sehingga Allah Ta'ala mengganjar terhadap dia. Bon, maksudnya ayat ini apa kok moro-moro ngendikan ngono? Moro-moro kullu ya'malu ala syakilati. Kok tiba-tiba setiap dari kita para manusia ini itu beramal sesuai dengan jalannya masing-masing. Maksudnya adalah tengriki ingin dikatakan ya Allah ya Rabbi ya Karim. Tengriki ingin dikatakan ya Allah ya Rabbi ya Karim farabukum a'lam biman huwa ahda sabila. Bahwa yang namanya seorang manusia itu memiliki tabiat tersendiri. Ini. Daunnya Imam Fakhruddin Ar-Razi yang menjadi permasalahan itu seperti ini. Apakah manusia ini sebenarnya semuanya diciptakan dalam keadaan sama dalam segi tabiat, kemudian tiap-tiap dari kita berbeda dalam tingkah laku? Ataukah sebenarnya memang dari awal diciptakan yang namanya manusia ini dalam keadaan sudah berbeda di dalam tabiatnya masing-masing? Paham ya maksud? Kemana ngomongin wes tentang permasalahan akal wes ya, tentang permasalahan akal. Akal yang ada pada manusia yang seringkali kan kamu dengarkan dari orang-orang luar. Saya lagi bahas konsepnya wong luar. Kebanyakan orang itu mengatakan bahwa sebenarnya akalnya semua manusia itu diciptakan dalam keadaan sama. Tahu krungu istilah mana berapa? Akal itu sih IQ. Paham berapa? Kebanyakan orang-orang kan berpendapat bahwa semua manusia diciptakan dalam keadaan memiliki IQ yang sama. Padahal menurut para ulama seperti yang didawuhkan di dalam kitab Bajuri, beliau dawuh bahwa memang dari penciptaan dari awal yang namanya manusia itu sudah memiliki kadar yang berbeda di dalam penciptaan IQ. Paham tuh? Kan kalau kamu mendengarkan omongan wong Jawa kuwi lho, mereka kan mengatakan menungso iku kabeh IQ-ne padha, sing gare beda iku dekne sregep sinau apa ora. Kan ngono toh? Kalau pendapatnya orang-orang luar kan seperti itu. Padahal qaul yang benar seperti yang didawuhkan oleh para ulama, salah satunya adalah di dalam kitab Bajuri niku dikatakan bahwa memang dari awal penciptaan iku sing jenenge IQ-ne menungso iku beda-beda. Ana sing IQ-ne iku akeh, ana sing IQ-ne iku titik. Jadi bukan masalah sinau apa enggak, memang dari awalnya. Menurut dari awalnya IQ ini cerdas, iya IQ ini kata cerdas. Lah sama dengan perihal yang sedang dibahas ini. Jadi apakah yang namanya manusia itu diciptakan dalam keadaan jauharnya? Bahasanya molekul-molekul yang ada pada diri manusia itu dalam keadaan sama sehingga nanti perbedaan tabiat itu tergantung pada pendidikannya. Ataukah memang dari awal itu jauharnya molekul-molekulnya itu memang diciptakan dalam keadaan berbeda-beda sehingga ini memiliki tabiat yang baik, ini memiliki tabiat yang buruk. Kalau daunnya Imam Fakhruddin Ar-Razi tengriki dingendikaken minhum mangqala inna mukhtalifun fil mahiyah wa innama ikhtilafuha wa inna ikhtilafa af'aliha wa ahwaliha li ajli ikhtilafi jawahiriha wa mahiyatiha wa minhum man qala innaha mutasawiyatun fil mahiyah wa ikhtilafu af'aliha li ajli ikhtilafi amzijati. Jadi nang ngriki niku dikatakan memang para ulama itu memiliki para ulama terjadi perbedaan pendapat. Ono sing mengatakan aslinya menungso kabeh itu diciptakan dalam keadaan kondisi napa bahasa molekul tubuhnya semuanya sama. Yang menyebabkan berbeda-bedanya perilaku itu adalah masalah pendidikannya. Yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan memang dari awal penciptaan itu molekul-molekulnya diciptakan dalam keadaan berbeda. Mana loh?
Ya. Paham ora wae, gampangane ngomong ini. Tak contohno ngene. Wong sing atine orang yang dalam hidupnya keras kepala. Itu kalau kita mengikuti yang namanya khilaf ini tadi, ada yang mengatakan kerasnya hati, kerasnya kepala, hitamnya hati dan putihnya hati. Ada yang mengatakan memang itu memang semuanya itu yang membuat kalau kita mengikuti pendapat semuanya sama. Ya asalnya kabeh itu diciptakan dalam keadaan bersih, yang menyebabkan kotor dan juga tidaknya itu ya perilaku. Ada yang mengatakan dari awal itu memang sudah beda. Wes itu seperti yang didaukan kalian Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau daung. Mulane beliau niku dawuh ngeten. Wa kulli ya'malu ala syakilati wa ma'nahu anna laik bitilkan nufus at-tahira ayyadhara fiha minal Qur'an asaru dzikri asaru dzakai wal kamal wa bitilkan nufus al-kathirah ayyadhara fiha minal Qur'an asarul khizi wa dhalal kama anna syamsa taqitu al-milha wa talinu biduhni wa tabyaddu taubul qasar wa taswaddu wajhuhu. Wa hadza al-kalam innama yatimu al-maqsud minhu idza kanatil arwah wan nufus mukhtalifatan bimahiyatiha. Begitu dikatakan mana yang paling cocok orang-orang yang memiliki hati, memiliki jiwa yang suci. Maka akan tampak dari mereka Al-Qur'an itu asar-asar kecerdasan dan juga kesempurnaan. Pancen atine iku suci. Dikai Qur'an itu tambah cerdas, tambah begitu juga sebaliknya, kalau memang hatinya itu kotor, hatinya itu najis, yang ada diberi Al-Quran itu malah semakin tambah tersesat. Artinya bukan Al-Qurannya, tapi memang ini hatinya yang kotor. Pun. Nah, ngeriki sampai di daun. Seperti halnya panasnya matahari, itu kalau di lautan, air di lautan, kalau kena panas matahari malah akan menjadikan air menjadi garam. Kalau terkena minyak napa namine minyak gaje, itu minyaknya malah menjadi cair. Gampangane ngomong napa iki jenenge es batu. Es batu lek kena panasi matahari malah cair. Marang ngono baju putih lek semakin kenaan panasnya matahari itu tambah ketok semakin putih. Tapi lek kena rai tambah gosong. Ini kan menunjukkan bahwa satu barang itu akan memberikan sebuah efek yang berbeda sesuai dengan objeknya masing-masing. Padahal barangnya siji. Pun kita lanjutkan. Itu yang dawuh sing rada abot, ora paham ya ora apa-apa. Kalau dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau niku dawuh ngeten. Ai annakul insanin ya'malu ala tariqati wa ala tabi'atihi wa ala miqdari mataqawwanat bihi min khalayal iman au min khalaya iman ikhtalatat bi khalaya isyanin au bima inda min khalaya. Artinya seorang manusia itu beramal sesuai dengan jalannya, sesuai dengan tabiatnya, sesuai dengan kadar keimanan yang dia miliki, atau kadar keimanan yang dia miliki namun tercampur dengan kadar kemaksiatan, atau bahkan dengan kadar kekufuran yang dimiliki. Orang itu akan dipengaruhi oleh apa yang ada pada dirinya. Tindak lakunya kan akan dipengaruhi seperti itu. Manusia akan memiliki perilaku sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya, mana yang lebih dominan. Kalau cahaya imannya yang lebih dominan, maka akan dia berperilaku taat. Kalau cahaya hawa nafsu, bahasanya kegelapan hawa nafsunya yang lebih dominan, ya yang ada dia nopo berperilaku buruk, kan seperti itu. Mulane teng mriki dilanjutaken. Fannasu mukhtalifuna wa laisu ala tab'in wahid. Niki kalau kita mengikuti dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Maka yang namanya manusia itu berbeda-beda, tidak memiliki satu tabiat. Paham ora? Memang dari awalnya terciptakan apa? Berbeda-beda. Fala tuhawil idzan antaj'alan nasa ala tab'in wahid. Maka jangan coba-coba kamu ingin menjadikan semua manusia agar memiliki satu tabiat. Ora iso.
jenenge menghadapi manusia pasti tabiatnya berbeda-beda. Artinya kamu harus bisa menyesuaikan mereka dengan tabiatnya sendiri-sendiri. Karo wong ngamukan kowe ya ojo guyon, Pak. Maksudnya wong ngamukan. Karo wong sing gak tapi ngamukan senengane guyon ya awak dhewe guyon. Ojo wong karo ngamukan kowe guyon, marono kowe ngarani bocah kuwi lho ngamukan. Ojo ngono. Kamu jangan mencoba untuk menjadikan semua manusia memiliki satu tabiat yang sama. Pun wa madamal amru kadzalik fal ya'mal kullu wahidin ala syakilatihi wa hasba tabiatihi. Niki lho. Selagi memang perkaranya memang seperti itu, ya maka hendaknya beramal setiap dari mereka itu atas sesuai dengan thariqahnya atau jalannya sendiri dan tabiatnya sendiri. Fa in asa ilaika insanun sayyut tabi fala tuqabilhu bisuin mislihi wal ta'mal anta ala syakilati wal tuqabilhu bi tab'in tayyibin. Niki lho. Kalau ada orang berbuat buruk terhadap diri kamu karena memang dia itu memiliki tabiat yang buruk, maka jangan balas dengan keburukan yang semisalnya. Tapi balaslah dengan jalanmu, yakni tabiat tabiat. Jadi kalau orang bertindak buruk terhadap kita, jadi balas buruk. Ada yang sering kan, balan-baleni. Mulane orang istilah orang yang baik itu merupakan orang yang buruk, orang yang jahat adalah orang baik yang tersakiti itu enak. Sing ngono kuwi cilik-cilik lek ya percaya ngono kuwi ya. Kan bahaya kuwi kuotes-kuotes sing lek ora cekeling ya gimana bahaya pol. Seolah-olah membuka peluang untuk menjadi orang jahat. Jangan pernah capek untuk menjadi orang baik. Kita lanjutkan lagi. Cara bahasanya orang lain, al-khata' la yubarrirul khata'. Tindakan salah tidak bisa melegalkan terhadap tindakan salah yang lain. Seringkali kan kita gitu. Kalau ada tindakan salah ya wes aku ya nglakoni ngono pisan, bocah ngono. Al-khata' la yubarrirul khata'. Yang namanya sebuah kesalahan, yang namanya sebuah tindakan buruk tidak bisa melegalkan terhadap tindakan salah atau tindakan buruk yang lain. Yes, kita lanjutkan lagi. Masya Allah. Mulana la tukafi. Ketika akan ada dalam pepatah Arab dawuh la tukafi man asallaha fika fi aksar min antuti Allah fihi. Ya, min antuti Allah fihi. Wa bidzalika yastaqimul mizan fil mujtama' wa la tatafaqamu fi asbabul khair. Jangan kamu membalas orang yang melakukan tindakan maksiat terhadap Allah di dalam dirimu dengan lebih banyak daripada tindakan kamu taat terhadap Allah Ta'ala di dalamnya. Paham boleh? Bahasanya ruwet. Artinya begini, jangan kamu membandingi, istilahnya gampang ngomong, jangan kamu membandingi tindakan maksiatnya orang itu terhadap diri kita dengan tindakan buruk yang semisal. Bahasa sing ringkes seperti yang daunnya kan. Sil mang koto aka wa ahsin ila man asa. Sil mang koto aka. Tak sambunglah tali silaturahim orang-orang yang memutus tali silaturahim tersebut dan berbuat baiklah kepada orang-orang yang berbuat buruk terhadap diri. Sing ngono kan awak dhewe kan orang sing ngono iku lek wong gak gelem nyambung tali silaturahim ya ora diparani ambek awak dhewe. Kan ngono. Lek dekne nglakoni elek, berarti ya aku nglakoni elek. Wah, berseliweran Pak lek nang pundi-pundi niku berseliweran. Nang TikTok iki lek delok kata-kata. Aku kuwegel ana wong duwe quotes dhewe yang itu mereka berdasarkan atas diri mereka sendiri digawe quotes. Kayak ngono kuwi kadang ya viral quotes. Contoh yang
dalam babakan ini ya. Nah, sikap saya itu tergantung orang lain bersikap kepada saya. Kalau dia baik terhadap saya bisa lebih baik terhadap dia. Kalau dia bertindak buruk, ya maka saya juga seperti itu kan makanya waktu model ngono kuwi. Saya itu ya orangnya fleksibel tergantung orang lain bersikap kepada saya. Akeh Pak ngono kuwi. Mana itu kita bahas. Ya kalau kamu kepingin speak up bahasan gitu ya. Itu video-video yang kayak gitu Pak. Kamu stitch. Kamu stitch, kamu ngomong, wah ini bahaya ini. Dawe Kanjeng Nabi ini sil mangkota aka, wah sin hilang. Sebisa mungkin kita tidak pernah bosan, tidak pernah nopo bahasanya ya. Capek menjadi orang baik. Ya masih ya nangguri rada ngerundel ora apa-apa. Sing penting kowe dadi wong apik sithik. Paham ora? Masih rada ngerundel ora apa-apa. Ya, ora iso dadi wong apik secara rada ngerundel titik tetap jadi orang baik. Terus nanti lama-lama kamu sudah terbiasa. Gerundel pertama nih wong kuwi lho, ora tau bowo nang aku. Aku diundangi terus dikongkon bowo. Semisal contoh mau. Pun terakhir farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabil. Maka Tuhan kalian semua itu maha tahu terhadap orang-orang yang lebih mendapatkan hidayah. Artinya ya apa sih? Kalau kita mengikuti dawuhnya Syekh As-Sawi ini paling waca dawuhnya Syekh As-Sawi. Syekh As-Sawi beliau dawuh ngeten. Kullu wahidin minna wa minkum wa ya'malu ala halatihi wa tabi'ati wa ruhihi allati jubila 'alaiha. Farruh as-sa'idah sahibuha ya'malu amala suada wa tadharu minhu al-akhlaq al-mardiyah al-af'al al-jamilah wa sahibur ruh asyakiyah ya'malu amal al-ashqiya wa tadharu minhu al-akhlaq al-qabihah wal af'al al-khabisah. Wa fi hadhil ayah dalilun ala anna dhahir unwanul batin. Jadi setiap orang itu akan beramal di atas jalan yang masing-masing, ruhnya masing-masing, tabiatnya masing-masing. Sehingga ini merupakan dalil bahwa yang namanya dohir itu merupakan sebuah dalil atas batin. Dan ini oleh ngamal itu kayak model piye, ya atine ya kayak ngono kuwi. Secara garis besar. Pun nang ngaten wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruhun min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Surat Al-Isra ayat 85 ila huna wa